Setiap manusia mempunyai kepentingan, baik individual maupun kolektif. Dan setiap kepentingan ini beragam, mulai dari harta kekayaan sampai hal-hal yang pribadi. Keanekaragaman jenis kepentingan antara manusia ini dapat menimbulkan pertentangan antar manusia satu dengan lainnya. Pertentangan ini sayangnya dapat menimbulkan bahaya dan kerugian bagi setiap yang terlibat di dalamnya, atau bahkan yang tidak terlibat dalamnya juga dapat terkena dampaknya. Oleh karena itu, manusia memerlukan perlindungan dalam bentuk norma-norma atau kaidah yang mengikat, yang kita sebut dengan hukum. Halo semua, nama saya Nathanael Mantundalenta Purba dengan NIM 210200307. Dan kali ini saya akan membawakan sebuah materi bertemakan hukum, penegakannya, hak asasi manusia, demokrasi, serta peran orang Kristen di dalamnya. Seperti yang tadi sudah saya katakan di awal, hukum merupakan perlindungan kepentingan masyarakat yang berbentuk kaidah atau norma yang sifatnya mengikat atau represif. Ini dapat tertulis ataupun tidak tertulis. Perlindungan hukum merupakan suatu gambaran dari fungsi hukum yang dapat memberikan keadilan, ketertiban, dan kedamaian antar manusia. Hukum adalah bagian dari perangkat sistem sosial yang berfungsi untuk mengintegrasikan kepentingan-kepentingan anggota masyarakat sehingga tercipta suatu keadaan yang tertib dan aman. Itulah tujuan hukum, seperti yang kita bicarakan di awal tadi pada pembukaan. Nah, dengan adanya hukum ini, maka permasalahan kepentingan antar individu ataupun antar kelompok dapat diatur secara bersama sehingga semuanya senang. Selanjutnya adalah penegakan dan kesadaran hukum. Kesadaran hukum itu sendiri artinya adalah kesadaran akan norma-norma yang terdapat di dalam hukum yang dibuat pemerintah dan yang berlaku. Kesadaran ini juga mencakup kesadaran untuk menaati norma-norma tersebut. Hal ini sangat penting dimiliki oleh setiap anggota masyarakat karena kesadaran hukum itu sendiri berfungsi untuk menjadi dasar bagi penegakan dan disiplin di hukum. Jika kesadaran hukumnya tinggi, maka kemungkinan penegakan juga akan lebih mudah dilakukan. Dan sebaliknya jika kesadaran hukum itu rendah. Lalu bagaimana dengan pandangan Kristen mengenai hukum? Jadi, garis besarnya adalah Tuhan adalah pusat semua yang baik. Tanggung jawab manusia ialah melakukan apa yang dikehendaki Tuhan Allah. Tuhan Allah juga seorang hakim yang terakhir yang memutuskan benar atau salah. Karena itu, tanggung jawab manusia yang pokok ialah melakukan apa yang dikehendaki Tuhan Allah. Yang termasuk dalam hukum Tuhan Allah adalah amanat agung, hukum Taurat, dan hukum kasih. Dalam kekristenan, manusia yang sudah kita bahas dalam video sebelumnya, mereka memiliki kehendak bebas. Mereka dapat memilih dosa atau untuk tidak berdosa. Nah, manusia berbuat dosa bukan karena ingin berdosa secara spesifik, tapi mereka mengharapkan sesuatu dari dosa, yaitu adalah kebahagiaan yang datang dari dosa itu sendiri, yang mana itu sangat masuk akal dan wajar. Dan manusia bebas menentukan sendiri apa yang baik dan apa yang jahat. Namun, manusia mencurigai Tuhan Allah dan bahkan tidak percaya kepada hukum Tuhan Allah. Manusia tidak percaya bahwa tujuan Tuhan Allah dengan hukumnya ialah kebahagiaan. Mereka mencurigainya dan memilih untuk mencari jalan lain untuk menemukan kebahagiaan, yaitu dosa tadi. Selanjutnya berbicara tentang dosa. Dosa selalu bersifat teologis atau penyimpangan dari aturan hukum dan sasaran yang ditentukan Allah. Dosa juga selalu bersifat individu yang berkaitan dengan kita sebagai individu dan juga universal, di mana dosa itu adalah merasuki seluruh kehidupan manusia dan semua manusia, di mana semua manusia tidak terlepas oleh yang namanya dosa, karena dosa adalah layaknya virus yang menyebar dengan cepat. Namun Allah jatuhkan hukuman atas pelanggar hukum atau pelaku dosa. Manusia tidak bahagia karena pelanggarannya. Allah berikan jalan keluar bagi pelanggar hukum atau pelaku dosa lewat penembusan yang maha kuasa.
sekian yang dapat saya sampaikan. Sekiranya yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi penonton sekalian, dan walaupun video ini juga saya buat dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen saya, namun saya tetap berharap bahwa video ini dapat membantu siapapun yang mungkin membutuhkan isi di dalamnya. Semoga membantu. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.